gampang. Prabowo kan memang sakit. Iya, memang Itu mah nggak betul. usah diramal. Itu Prabowo kan memang sakit. Ya, Ya, bahkan Ibu ya, Kondi kan juga bilang, bisa-bisa dalam 2 tahun mati. Atau dibunuh, entah mati sendiri. Ya kan, karena semua orang sudah bilang ini Prabowo. Jadi kelihatannya Prabowo sehat itu saya kira di doping dia tuh tiap hari. Pakai adrenalin kan, mungkin suntik adrenalin mungkin kan. ya bisa jadi sih. Ya kan kita nggak tahu kan. Ini memang udah parah sebenarnya Prabowo itu, makanya semua kan kalau nggak mungkin bersalah. Jenderal-jenderal ini saya rasa mengerikan sekali. Karena kalau ini Prabowo mati, maka yang jadi kan si anaknya Jokowi dan mereka pada nggak suka, Ya, ya nah kan? mungkin banyak yang nggak setuju tuh pas Makanya pada makanya demo. ribetnya minta ampun. Sementara kemungkinan Prabowo umurnya pendek, kemungkinan karena ngeliat cara ininya dia begitu ya, kemungkinan udah sakit dan udah bener disuntik adrenalin tiap hari. Ya, Bu Ellen lagi silakan. Bisa nyalakan mikrofon sendiri kayaknya deh. Ya, Pastor mau nambahin aja, Pastor. Itu kalau Jokowi dengar sama pemerintahan yang saat ini ada di Indo, sakit juga ya. Sakitnya tuh di sini gitu. Kenapa? Saya ingat waktu pemerintahan Jokowi itu dia minta tambahan kuota haji. Jadi ditambahin gitu. Kayaknya nggak dikasih deh kemarin, malah dikurangin kan? Ditambahin ya? Enggak, waktu Jokowi itu dia minta waktu dia masih itu minta minta tambahan dana jatah kuota hajinya itu gitu loh. Apalagi kalau ngelihat berita ini gitu loh. Wah, sakitnya luar biasa. Itu kalau nggak salah Indo tuh mengirim calon-calon haji itu terbanyak setiap tahunnya gitu. Tapi kok investasinya Saudi cuma 10 juta sampai 20 juta saja. Sakit bener gitu. Mungkin itu akibat sering ngutukin Israel kali. Kalau Amerika sekarang ini dengan investasinya Saudi ya tambah makmur aja, tambah Kalau jaya 10 aja. juta kan berarti cuma 20 miliar ya. Iya, sedikit banget. Dikit banget ya, dikit banget tuh, gila loh. Wah, itu Tadi berapa tadi? karena Indonesia dianggap negara kere gitu loh. Waktu Gibran masih jadi wali kota Solo, kan itu pernah pemerintahan dari Saudi datang kan meresmikan masjid di Solo itu kan gitu. Dan di sana pemerintah itu berjanji akan investasi di Solo di Indonesia gitu loh. Tapi ternyata cuma sedikit gitu. Terus satu lagi nih, Pastor. Indonesia itu bubar itu kan tahun 2030. Prabowo sendiri pernah bilang kan sebelum jadi presiden gitu loh. Berarti masih ada waktu 5 tahun. Kok hebohnya udah mulai dari sekarang ya, Pastor ya? Gitu. Bisa jadi bubarnya tahun depan, bisa jadi loh. Bisa jadi karena apa? Saya lihat ada peramal kondang tahun lalu itu meramalkan bahwa akan ada pemimpin yang sakit dan beliau meninggal. Itu dihitung dihitung majunya itu 1 tahun sekian bulan. Ini peramal ini namanya cukup terkenal juga. Apakah di situ berarti tahun depan, Pastor? Saya sih nggak percaya ramalan begitu ya, karena ramalan begitu kan dia tanpa ada ini ya, itu kan ucuk-ucuk Iya sih, aja. tapi sering-sering itu muncul di TikTok. Kalau saya lebih percaya karena ini semua karena gampang. Prabowo kan memang sakit. Iya, memang Itu mah nggak betul. usah diramal. Itu Prabowo kan memang sakit. Iya, Ya, iya, bahkan Ibu Kondi kan juga bilang, bisa-bisa dalam 2 tahun mati. Atau dibunuh, entah mati sendiri. Ya kan, karena semua orang sudah bilang ini Prabowo. Jadi kelihatannya Prabowo sehat itu saya kira di doping dia tuh tiap hari. Pakai adrenalin kan, mungkin suntik adrenalin mungkin kan. iya bisa jadi sih. Ya kan kita nggak tahu kan. Ini memang udah parah sebenarnya Prabowo itu, makanya kalau nggak mungkin bersalah. Jenderal-jenderal ini saya rasa mengerikan sekali.
Karena kalau ini Prabowo mati, maka yang jadi kan si anaknya Jokowi dan mereka pada nggak suka, Ya, ya nah kan? mungkin banyak yang nggak setuju tuh pas pada Makanya demo. ribetnya minta ampun. Sementara kemungkinan Prabowo umurnya pendek, kemungkinan karena ngeliat cara ininya dia begitu ya, kemungkinan udah sakit dan udah bener disuntik adrenalin tiap hari. Ya 20.000 ini ya 2024 ya Jokowi ya dapat kuota haji ya. Tapi Ya tambahan. 2025 katanya nggak dapat ya. 2025 nggak dapat. Itu aja Pastor dari saya Pastor. Serem ya. Kenapa mesti rebutan kuota? Ya itu tadi ya kita fokus sama malah kuota haji bukannya malah. Hai Ivan, sit mal hier. Ja, alleen hier zit maar hier. Ja, ik praat dan in de zon. Ah, ja. 30 Mei toch? 30 Mei. 30 Mei, ja. 30 Mei. Zit maar hier, zit maar. Oh, ja, best. Nee, praten samen met onze member in de via Zoom. Elke dag. Nah, moment ya. Ja, ik is nog wel. Lanjut. Student mau bicara, student boleh ya, student. Yang lain nih, Dokter Icon nih, Tasya udah masuk, Tasya nih. Tasya, silakan Tasya. Silakan Ya, Tasya. salam. Shalom, Ya, shalom. salam Pak Pastor. Salam Ya. semuanya. Saya mau menanggapi yang Ibu eh, tadi, Ibu yang tadi lah, yang bilang untuk persoal kuota haji kenapa nggak ditambah? Ya karena berdasarkan evaluasi dari tahun lalu, banyak warga Indonesia yang melakukan kecurangan. Jadi memang dia sengaja pergi di musim umroh ke sana ya, ke Arab Saudi, dan dia sengaja membiarkan itu mati gitu, visa hajinya itu mati, visa untuk umrohnya itu mati. Jadi dia nggak pulang, jadi dia di situ, terus dia cari kerja. Jadi sama motifnya dengan di Malaysia, Bu. Jadi sekarang lagi dibekukan tuh, jadi nggak, penambahan kuota tidak ada. Lalu melihat tingkah perilaku orang Indonesia yang suka, ya maaf kata lah ya, membuat keanehan lah selama beribadah di sana, ya tentu orang sana kan agak berpikir ya untuk memberikan kuota itu ya. Kan kuota ini kan seperti reward gitu ya, atau ada keistimewaan gitu. Sedangkan berdasarkan evaluasi dari tahun lalu, udah kelebihan kuota, tapi tempat tidak layak. Udah itu ada haji ilegal, calon haji ilegal, sama ya pokoknya banyak lah kemarin. Jadi di stop dulu. Jadi kembali ke normal lagi kuotanya itu. Jadi ya sesuai standar di awal lah, di awal gitu, Bu. Terus yang untuk masalah TBC ini ya, saya sih cuman bisa sarankan siap-siap aja pakai beli masker, terus hand sanitizer, karena kan kita nggak tahu nih kapan mulai merebak lagi gitu ya. Mending siap-siap aja gitu. Mumpung masih murah masker dan hand sanitizer itu gitu. Itu aja sih Pak yang saya cuman kasih tahu gitu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Tasya. Ya Bu, sama-sama. Tanggapi aja Bu Ellen langsung. Momen. Bu Ellen? Pastor, saya dari hari Senin, Ya, Selasa, saya nggak kebagian ngomong karena Senin saya lihat dari YouTube, saya boleh capek ngomong aja sekali sekarang ya. yang panjang. Nanti Iya, sampai padahal saya itu juga hari sebentar Senin lagi mau itu berangkat ke
Stasiun sentral mau bagi-bagi nasi. Oh iya, Hmm. itu hari Senin itu pastor ngomong itu banyak poin-poin Ya, pentingnya. catatin. Iya, pastor kan ada singgung beberapa dan itu penting. Dan pastor ngomong pembukaannya itu agak lama juga gitu ya. Kan bilang Jokowi pengkhianat. Terus apa? Apakah Trump mendukung paus yang sekarang? Kan belum tentu seperti itu gitu. Itu bagus juga kalau dibikin judul. Sebenarnya saya ada mau tanya ke pastor, cuman karena pastor lagi sibuk, ya sudah nanti saja besok saja gitu. Kalau orang yang siapa yang bisa jawab nih ya, bapak-bapak atau siapa gitu. Kalau Indonesia ini bubar, nah misalnya saya nggak sempat kabur, kalau mungkin saya masih muda, saya udah kabur nih gitu. Karena saya udah bikin paspor yang 10 tahun langsung, nggak mau yang 5 tahun gitu. Tapi kalau kalau misalnya belum sempat kabur, ini Indonesianya udah bubar. Nah, itu bagaimana gitu? Ada yang bisa jawab nggak, Pak Andi? Bu Ellen, salam. Ya, Eh, ya saran jawab, Pak. saran saya, Bu, pergi aja ke mayoritas kantong Kristen, Bu. Kayak apa Kalimantan Barat itu masih banyak Kristen di situ, Bu, Dayak. Terus atau lebih tepatnya lagi Singkawang. Singkawang itu dia 60% Cina di situ, Bu. Itu. Ya Cina Terus kalau Buddha buat apa? Maunya yang mayoritas Kristen dong. Betul nggak, Tasya? Oh, hilang suaranya. The Hmm. soya beans. Mm-mm. Jadi begini, kalau misalnya Indonesia bubar ya, itu malah lebih bagus, aman. Indonesia bubar itu akan aman justru. Kalau Indonesia nggak bubar, chaos. Ya, seperti yang ditakutkan Amerika itu ya. Tapi kalau bubar aman. Kenapa? Karena orang Minahasa kan kumpul di Minahasa, orang Dayak kan kumpul di Dayak, orang Papua kumpul di Papua. TNI nggak bisa ngacak-ngacak, dia ditarik balik ke markas, kemana ke Jakarta, ke pos-pos utamanya dia, karena bubar. Itu loh. Justru malah bagus. Tapi kalau nggak bubar, maka kan junta militer. Kalau junta militer ngeri sekali loh. Kalau tidak junta militer, chaos. Ah, serba salah kan logikanya. Ya ulangi ya. Kalau Indonesia nggak bubar, pasti chaos. Mhm. Udah nggak bisa bayar utang, bayar bunganya nggak bisa. Interestnya saja nggak bisa bayar Indonesia. Nah, mau ekspor aja udah nggak ada apa yang mau diekspor. Yang diekspor apa? Lonte. Indonesia hanya bisa ekspor lonte sekarang. Ekspor apa lagi? Nggak bisa. Teroris. Iya kan? Udah nggak bisa apa-apa. Udah nggak bisa lagi. Indonesia udah nggak bisa. Udah nggak bisa bayar. Gagal bayar. Udah pasti semuanya. BUMN sudah banyak yang rugi. Dijual. Bahkan sudah bangkrut. Sudah PHK. Ismail Coffee. Terus gini, Pastor, nasib orang-orang Kristen yang tinggal di mana mayoritasnya itu Muslim. Nah, itu bagaimana kalau bubar? Apakah dipaksa masuk agama tertentu itu? Enggak. Apa bagaimana? Nggak bisa. Sekarang dengan kondisi bubar ini semua selamatkan diri masing-masing. Udah nggak mikir agama. Oh gitu. Bisa malah aman. Bubarnya Indonesia itu bubar sendiri ya. Iya, iya. Solve sendiri karena administrasinya kayak di Aceh itu kan GAM bubar sendiri kan. Iya. Di Aceh itu bubar sendiri, dismiss. Kenapa Aceh? Karena kan waktu kena tsunami kan, maka Iya. saluran ininya putus. Jalur komunikasi putus. Kita nggak tahu, apalagi di Aceh kan sistemnya sel kan, sistem sel, maka kita nggak tahu siapa kontak siapa. Setiap orang punya kontak sendiri-sendiri. Mati kontaknya maka dia dari lini 1 sampai ke lini 5 udah nggak ada ini, makanya bubar, GAM nyerah. Nah itu sama nanti Indonesia juga begitu tuh, bubar sendiri, jadul administrasinya semua bubar semua, malah aman. Cuman kalau kalian tidak punya dokumen sial, susah kalian mau ngapa-ngapain susah. Indonesia bubar, maka Minahasa bisa ekspor sendiri.
Pengusaha-pengusaha ekspor itu semua, pengusaha rotan semua bahagia. Ya malah positif. Indonesia bubar itu malah positif. Disitulah kemudian kekristenan bertumbuh di tengah chaos gitu ya. Kekristenan bertumbuh. Orang-orang itu mulai ya rakyat-rakyat kecil itu kan kayak dikocok ulang kartunya tuh. Pejabat-pejabat kolaps semua, oligarki itu tuh ya, itunya Pak Teddy itu, oligarki semua rontok semua. Rontok semua. Oligarki itu bisa ada karena Indonesia nggak bubar. Begitu bubar mereka ininya fondasinya runtuh semua. Kecuali dia adalah penguasa lokal. Kayak siapa? Gubernur Maluku Utara. Siapa itu yang suaminya dibunuh itu? Shirley. Shirley. Nah, itu Ya. kan dia oligarki tapi kan fondasinya dia kuat. Grassroots-nya dia kuat sekali, nggak bisa rontok dia. Tapi kalau oligarki yang dari pinggiran ya rontok. Oligarki yang di Jakarta rontok semua. Jadi jangan takut. Jadi walaupun kalian tinggal di mayoritas nggak apa-apa. Yang penting kalian rajin kasih makan. Terutama gereja-gereja yang sering kasih makan ya. Jangan takut. Gereja-gereja yang sering kasih makan itu aman. Jangan takut Bu Ellen. Takut sih enggak. Wah, saya kalau masih muda udah mabuk Pastor. Yang Buddha pun nggak apa-apa. Bali aman, tenang. Kalau saya melihatnya positif ya. Tasya kapanpun bisa masuk ya. Ini habis Tasya komentar nanti dulu sih, silakan. Tasya. Ya, kalau kalau menurut saya Bu Ellen ya, ke Bali pun enggak masalah karena Bali, Singkawang, daerah-daerah Kalimantan itu masih toleransinya masih tinggi, Bu. Iya, Kayak iya. kasus contoh kemarin, Bu, ada di depan gereja Katolik itu dikeras-keraskan suara kan, ada Hmm. kedai gitu ya, warkop lah gitu, dia dikeraskannya suara gitu, suara dangdut, udah dikasih tahu jangan dikeraskan lagi misa gitu kan. Besoknya PKL apa Satpol PP dari Pemkot Pontianak datang beresin mereka di penjara Bu, Oh itu ya. Pontianak. Iya Bu, ada saya share kemarin di Oh, lebih bagus begitu ya hukumnya ya. Bisa ya. iya iya di mau pedalaman lagi. Ada pernah mau dibubarkan apa kan orang ibadah kan, datang kepala adat. Jadi Kalimantan nih kok toleransinya masih tinggi Bu. Kalimantan nih. Oh, Orang oke, oke. Kenapa? Karena orang udah apa nggak mau lagi seperti maaf kata ya kayak kasus Sampit, kasus di Sambas. Udah nggak mau lagi orang itu. Orang tuh mau damai. Jadi daripada suku setempat tuan rumah ini orang orang Dayak, orang Banjar, orang apa namanya orang Melayu Sambas eh, pecah lagi, mending mengalah gitu, saling toleransi gitu, gitu, Bu. Oke, Makanya oke. kemarin, makanya kemarin kasus yang apa suara digedein kan, itu kan pendatang tuh Bu, bukan orang asli situ. Kalau orang asli situ toleransinya tinggi Bu. Makanya orang Satpol PP itu datang besoknya dari utusan dari Pemkot Pontianak. Langsung orang tuh ditahan masuk penjara. Gitu, Ya, Bu. ini kan 1-2 hari lalu kan ada ya Deddy Mulyadi itu yang Gubernur Jawa Barat tuh ya. Ada videonya dan udah gitu ada orang-orang yang meminta salah tuh jangan jadi Gubernur Jawa Barat katanya gitu ya. Harusnya pindah ke Jawa Timur. Ini orang Jawa Timur yang ngomong. Harusnya Bapak itu di Lampung atau di Jambi. Ini pada meminta karena gubernur-gubernur yang di daerah ini yang disebutin ini itu gubernurnya nggak kerja. Kayak contoh Gubernur Jawa Timur saat ini, Kofifa, cuman bikin konten isinya makan duren. Bu, udah tahu itu duren, Bu. Nggak usah direview katanya gitu. Kerja katanya ke lapangan, kelihat rumah penduduk yang kebanjiran apa katanya. Kita anak kecil juga tahu itu duren katanya gitu. Terus termasuk ke Banten karena gubernurnya nggak kayak
Gubernur Dedi nih, gitu. Nggak kayak Pak Dedi. Nah, sekarang yang di Jakarta gubernurnya, wakilnya, Sidul ini. Dia bilang apa? Oh, Gubernur Dedi itu katanya gitu. Harusnya kalau anak-anak nakal, jangan dikirim ke barak, katanya gitu. Salah itu, katanya. Jakarta nggak ada kayak begitu, katanya. Ya ilah, kualitas orang nggak bisa disamain, atuh. Dia mah memang benar-benar kerja, entah pencitraan atau apa, rakyat seneng kok, gitu. Diperhatiin, gitu. Daripada dia yang di Jakarta ngapain? Patung, patung jenderal siapa tuh? Mau dirobohin, mau dibangun kembali. Astaga naga, zaman lagi susah duit, lu mau bangun patung, patung yang udah ada dirobohin gitu loh. Kan nggak mikir. Itu gubernur Jakarta loh, Pramono. Wah, udah acak aduk dah, udah semerawut banget gitu. Dah itu aja, saya giliran yang lain dah.